Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Halo, Assalamualaikum, aku Ovi. Nah, hari ini aku bakalan bawain podcast lagi. Ya mungkin ini bakalan jadi podcast yang kedua ya, karena kemarin aku udah pernah buat podcast tentang T30D. Dan hari ini aku bakalan bawain tentang tema apa sih? Gue ngomong apa sih? Pokoknya gini deh intinya. Kalian pasti lihat judul dong ya di sebelum buka YouTube ini. Judulnya paling nanti aku bakalan tulis sholawat kok untuk penglaris kayak gitu ya. Gini teman-teman, kenapa sih aku buat podcast judul seperti ini? Karena beberapa hari yang lalu aku tuh gedek banget kayak gitu. Apa ya bahasanya gedek ya? Sebel kali ya. Nah, sebel banget buka komen-komen di TikTok, komen-komen di YouTube yang bunyinya seperti ini. Sholawatan kok untuk dunia. Kak, jangan sholawatan dong kalau cuman untuk dunia aja. Coba deh bayangin, masa sholawatan kita ngarep dunia sama Rasulullah kayak gitu. Kayak gimana ya? Semangatku ini tiba-tiba yang menggebu-gebu kayak gitu, pingin ngasih testimoni tentang sholawat, tentang keajaiban sholawat, tentang impian yang bisa digapai dengan sholawat, itu yang harusnya 100% jadi turun 40% kayak gitu. Makanya kenapa aku sekarang tuh jarang banget kayak balesin komen-komen di Instagram. Oh enggak, di Instagram enggak pernah sih, alhamdulillah enggak pernah ada komen seperti itu. Di YouTube sama di TikTok. Nah, itu aku malas banget. Jadi, selama ini aku kalau buat konten ya udah aku buat konten terus aku upload, setelah itu nggak aku lihat-lihat lagi. Ya meskipun banyak yang komen, "Kak, bales dong, Kak, bales dong." Aku udah nggak pernah baca-baca lagi. Intinya aku jaga semangatku aja, gimana pun komen mereka, aku tetap maju kayak gitu loh, buat konten-konten yang bermanfaat tentang sholawat, tanpa memikirkan komen-komen negatif itu. Kembali ke pembahasan, sempat beberapa waktu ini aku memang sedikit rada galau kayak gitu ya. Maksudnya bener nggak sih omongan mereka kayak gitu? Maksudnya sholawatan itu harus nggak boleh yang namanya minta dunia, harus benar-benar karena lillah dan lain-lain. Dan akhirnya aku cari beberapa referensi, mulai dari ceramah ustadz, terus baca-baca hadis tentang sholawat, terus baca ayat-ayat Al-Quran yang isinya itu tentang sholawat kayak gitu. Nah emang sih ya beberapa dari ustadz kayak gitu memang langsung kayak to the point, nggak boleh sholawatan karena dunia kayak gitu. Dan nggak jarang juga dan banyak juga sih kayak ustadz-ustadz itu memperbolehkan karena dengan alasan ya kita kan masih hidup di dunia kayak gitu. Apa-apa kita masih butuh kebutuhan dunia, misal kayak rumah, mobil mungkin, terus uang. Sekarang kalau seandainya kita nggak minta sama Allah, minta ke siapa lagi kayak gitu. Terus hubungannya sama sholawat apa? Nah sholawat itu kan sebagai ini sih, percepatan. Salah persepsi kalau kalian mikir dengan sholawat, semua apa-apa itu bakalan terkabul 100%. Bukan ya teman-teman, kita tetap doanya itu sama Allah dan sholawat itu sebagai penghantarnya kayak gitu. Maksudnya percepatannya. Bisa diibaratkan seperti ini. Misal ya, kalau kita mau ngelamar pekerjaan di suatu perusahaan besar. Bayangkan kalau seandainya kita kenal sama orang yang udah pernah kerja di sana atau bahkan sekarang masih kerja di sana, misal kayak direkturnya, kayak manajernya, atau ya siapalah pokoknya orang dalam yang kerja di perusahaan itu. Kira-kira gimana? Gampang nggak masuk perusahaan itu? Ya minimal kalau dia baik hati, dia bakalan rekomendasiin kita kepada bosnya kan. Pasti kita ceritain, oh iya anak ini kerjanya bagus, anak ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalaupun tidak direkomendasiin ke bosnya, ya paling enggak kita dikasih tahu dong cara masuk-masuknya tuh seperti apa, alurnya seperti apa, nanti tesnya tuh seperti ini, kayak gitu. Nah, sama halnya dengan sholawat. Kalau seandainya kita berdoa
terus didampingi sama Rasulullah kayak gitu. Kira-kira cepat nggak sih dikabulkannya? Sedangkan kalian tahu sendiri Rasulullah tuh siapa kayak gitu kan, kasih Allah. Insya Allah tuh bakalan cepet dikabulkannya. Beda lagi kalau seandainya kita doanya tuh sendirian. Nah itu salah persepsinya. Kalau seandainya mikir kalian, oh kok sholawatan untuk dunia? Ya meskipun mikir seperti itu juga nggak masalah. Kenapa? Ya karena memang sudah ada hadisnya. Nih sebentar ya, aku buka laptopnya lagi nih. Di sini aku bacain karena aku juga nggak hafal. Dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, maka hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah dan memujinya. Lalu bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu berdoalah dengan doa yang diinginkan. Nih, tolong digarisbawahi ya. Berdoalah dengan doa yang diinginkan. Nah sekarang pertanyaannya, doa itu yang termasuk doa itu apa aja sih teman-teman? Dunia bisa nggak sih dijadiin doa kayak gitu? Hajat dunia bisa nggak sih dijadiin doa? Ya bisa dong, yang namanya doa itu kan global kayak gitu ya, luas, pengertiannya tuh luas. Doa minta dikaruniai anak juga bisa, itu juga bisa masalah urusan dunia dan akhirat kayak gitu ya. Doa minta diluluskan ujian, doa minta dilariskan dagangan kita, yang katanya banyak mengartikan itu urusan dunia. Doa minta rumah, doa minta mobil, doa minta dan sebagainya, urusan dunia dan lain-lainnya. Itu kan juga termasuk doa kayak gitu ya. Terus apa yang salah kalau seandainya kita ngarep dunia sama Rasulullah sama Allah juga kayak gitu? Nggak ada yang salah karena memang sudah ada hadisnya seperti itu. Terus nih ya lagi, setiap orang itu kan punya perjalanan hidup masing-masing ya teman-teman. Lebih tepatnya perjalanan religius ya. Ya mungkin ya sekarang ada sih salah satu dari kita memang terbersit ada niatan gak karena lillah kayak gitu ya. Anggaplah kasarnya seperti itu. Karena memang benar-benar ingin mobil atau rumah kayak gitu, makanya dia sholawatan. Ya gak apa-apa. Yang namanya perjalanan itu kan diawalinya dengan segala cara kayak gitu. Ada yang lillah dulu, ada yang gak lillah dulu, terus karena udah keseringan sholawat, udah terbiasa dengan sholawatnya, akhirnya atau endingnya dia benar-benar lillah kayak gitu, tanpa embel-embel dunia lagi sholawatan. Bisa jadi seperti itu, karena aku udah ngerasain sendiri. Dulu ya, jujur, waktu aku kenal sholawat itu gara-gara ketrigger apa sih? Kepingin yang namanya kamera waktu itu. Aku terus sholawat. Kamera, gimana caranya aku dapat kamera? Pokoknya aku harus sholawatan tiap hari 1000, 2000, pokoknya gimana caranya kamera yang ada di pikiranku. Terus karena aku juga konsisten sholawatannya dan di dalam hati nggak ada terbersit karena lillah, ini jujur ya, itu saat aku dapat kameranya, aku tuh ngerasa ya Allah tuh baik banget ya, aku dengan sholawatan ini dikasih kayak gitu. Terus bukan cuman itu, tapi kemudahan-kemudahan lainnya Allah juga lancarkan. Lama-lama aku terbiasa dengan sholawat, terbiasa terus-terusan sholawat, sampai akhirnya aku ada di titik dimana aku sholawatan bukan karena dunia kayak gitu teman-teman. Jadi aku sholawatan karena ya aku benar-benar cinta sama Rasulullah. Aku pingin jadi manusia yang suatu saat nanti di hari akhirku kayak gitu, aku tuh ditemenin sama Rasulullah dan dipanggil sebagai umatnya. Jadi sekarang aku pun kalau sholawatan gak pernah minta hajat ini itu. Ya mungkin karena aku udah sering dan terbiasa juga, Allah tuh membelokkan kayak gitu, membelokkan niatan awal yang
pertama-tama karena dunia, terus akhirnya aku benar-benar lillah. Jadi sekarang kalau aku sholawatan aku nggak pernah mengkhususkan, cuman aku ya doa-doa seperti biasa, nggak pernah mengkhususkan seperti itu. Ya aku yakin Allah pasti tahu apa yang aku butuhkan dan apa yang aku inginkan seperti itu. Kalau seandainya memang dikabulkan sama Allah berarti ini baik untuk aku. Kalau seandainya nggak dikabulkan sama Allah ya berarti itu nggak baik buat aku. Intinya udah seperti itu. Nah itu dia. Semuanya tuh nggak ada yang salah ya teman-teman. Kita mulainya karena memang tujuan langsung karena Allah kayak gitu kan biasanya ada kan ya manusia yang tingkat keimanannya udah tinggi sehingga dia tuh nggak butuh apa-apa lagi di dunia, hanya butuh Allah, 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 Allah. Makanya dia bersolawat langsung karena lillah. Dan ada juga orang yang ke-trigger atau masih tujuannya tuh dunia untuk deketin Allah, makanya dia tuh dekat sama Allah, intinya seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Yang salah apa? Mereka yang nggak mau memulai. Itu aja intinya. Nggak mau memulai sholawat. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya ngehujat teman-teman kita sendiri, apalagi sesama muslim kayak gitu. Aku tuh kadang ngerasa sedih ya kalau ada orang yang ngasih kayak kayak konten-konten yang bermanfaat tentang ngajak tentang kebaikan, terus langsung kayak disekak kayak gitu loh. Kak, nggak boleh sholawatan seperti ini karena dunia. Kak, nggak boleh sholawatan karena dunia. Kak, nggak boleh kayak gini ngarap sesuatu. Aku tuh sedih kayak gitu teman-teman. Soalnya apa? Kalau seandainya kita disekak seperti itu, terus langsung kamu nggak boleh kayak gitu, itu apa ya? Buat kedepannya untuk sholawatannya tuh susah kayak gitu. Jadi mereka tuh malah males-malesan. Ya udahlah biarin aja, mereka mau minta dunia kayak mau minta apa. Buat sholawatan itu terserah mereka kayak gitu. Masalah niat itu nanti urusannya sama Allah. Allah yang akan menyempurnakan. Ya udah itu aja deh dari aku. Aku juga udah bingung nih mau ngomong apa. Kalau buat kalian yang kurang referensi ya tentang sholawat-sholawat kayak gini, bisa cari di YouTube, itu banyak. Coba aja tongkrongin di YouTube-nya Ustadz Habib. Ustadz Habib Novel. Nah di situ tuh banyak banget tentang sholawat, kalian bisa belajar di sana. Dan intinya satu, jangan patah semangat kalau seandainya ada salah satu dari teman kalian langsung ya komen seperti itu. Udahlah biarin aja, urusannya kamu sekarang itu kamu, Rasulullah, sama Allah, itu aja. Semoga podcast yang seperti ini nih bermanfaat ya buat kalian dan buat nambah semangat lagi untuk sholawatan ke depannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Jangan lupa ya share, like, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.